Seperti dua kandidat yang lain, kebetulan lulus dari ITB tahun 81. Kemudian sejak itu kerja jadi arsitek asli. Mula-mula sempat di Widya Pertiwi 2 bulan, kemudian di Atelier 6 1 hari. Kemudian 1 hari karena diomelin sama abang saya harus kerja di Studio T. Jadi saya kerja di Studio T kira-kira 8 tahunan. Setelah itu memberanikan diri bikin biro sendiri bersama teman-teman, Studio 83 sejak tahun 92. Itu latar belakang saya, jadi sama dengan Anda semua sebagian besar di sini praktisi. Saya kepingin bikin slide sedikit, tidak bisa seperti secanggih Pak Bambang Barata atau tanpa slide secanggih Mas Yuda, jadi saya perlu bantuan buat mengingat alur pikirnya. Logo IAI, saya kepengen berangkat dari logo IAI yang sebagian besar dari kita tahu logo ini didesain oleh Pak Yuswadi melalui sebuah sayembara terbuka buat anggota tahun 76, gitu ya. Nah, secara sederhana waktu itu di kepala saya cuma lihat bahwa ini adalah cara menyampaikan huruf IAI dengan desain arsitektural seperti ini. Tapi sempat saya tanya Pak Yuswadi, ternyata juga ada konsep lain di belakang ini, yaitu yang sangat arsitektural. Beliau bilang ini bisa dilihat seperti Stonehenge di Inggris, sangat arsitektural, sehingga saya coba membuat gambarannya menjadi bisa dilihat berbeda sama sekali. Tapi yang penting di balik ini sebetulnya adalah pada saat kira-kira 20 tahun sebelumnya, tahun 59 pada saat IAI didirikan, itu tajuk pendiriannya kan menuju profesi arsitektur Indonesia yang sehat. Itu 50 tahun yang lalu artikel pendiriannya seperti itu. Saat ini yang belum saya rasakan adalah sebagai background saya pernah jadi ketua IAI Jakarta, saya pernah menjadi wakil ketua IAI Nasional dan saat ini menjadi sekretaris di Dewan Keprofesian Arsitek. Dari pengalaman sekian lama merasakan bahwa satu hal yang IAI belum punya untuk meneruskan tajuk yang pendirian yang dahulu adalah kita mestinya punya blueprint ke depan, kita mestinya punya master plan ke depan, kita mestinya punya angan-angan ultimate goal-nya IAI itu mau kemana gitu. Sehingga siapapun nanti yang bisa menjadi ketua, maka tinggal melihat ultimate goal-nya di mana dan kemudian memilih dari sisi mana saya mau mulai melengkapi bangun tubuh IAI secara keseluruhan. Ya, ini terlalu cepat sebetulnya ya ceritanya. Tapi yang di tengah itu merupakan interpretasi saya dari tajuk pendirian IAI dulu menuju profesi arsitektur yang sehat. Saat ini interpretasi saya katakan adalah good governance in architecture practice. Satu kondisi di mana para arsitek bisa bekerja dengan nyaman, dengan tenang, tidak perlu dumping, tidak perlu KKN, tidak perlu cari pembanding, fee-nya dibayar bagus, dilindungi undang-undang, satu state ideal gitu ya. Kemudian saya coba melihat sebetulnya beberapa elemen yang mestinya bisa mendukung itu. Kompetensi arsitek tentu saja, beberapa hal sudah dilakukan, sedang dilakukan dan belum dilakukan. Misalnya kode etik sudah berjalan, pemagangan kita belum jalan, penataran perlu direview kembali, sertifikasi kita barangkali sudah perlu ujian ya. Kemudian ada international recognition, itu ada MRA tadi Pak Bambang Barata sudah sampaikan dengan lebih detail, ada Arkasia, ada kesepakatan UIA, kemudian kerjasama dengan otoritas tempat, SIBP, IPTB, TPAK, ya, artinya pengakuan dan
izin kerja lokal. Gitu. Juga pengakuan legal formal dari sisi undang-undang, kemudian professional liability insurance, ya, hal-hal yang secara menyeluruh itu mendukung mestinya IAI blueprintnya ke arah situ, good governance in architecture practice. Gitu, ya. Nah, ini hal yang pertama. Jadi harus ada blueprint, harus ada master plan buat IAI, dan ini tidak bisa saya pikirkan sendiri. Ini harus dipikirkan bersama dan harus dilakukan oleh kabinet yang tangguh dan kuat. Hal yang kedua, 3 tahun belakang ini tidak menjadi wakil ketua, tapi sempat kemudian mengikuti pembicaraan di beberapa forum, di Milis, IAI Arsitek, di forum AMI, di milis-milis yang lain, juga di Penataran dan Sineark, ya. Ini semua adalah hal-hal yang coba saya kategorikan, kemudian untuk dilihat ini apa sebetulnya, barang-barang apa nih yang ditanyakan oleh demikian banyak forum, ya. Sejak desain and build, definisi arsitek, undang-undang, software, semua dibicarakan yang membuat saya berpikir tidak usah jauh-jauh, maka IAI harus memberi manfaat buat arsitek. Gitu. Kita seringkali berpikir ideal, seringkali berpikir luar biasa konseptual, tapi satu hal yang saya kira perlu diingatkan kembali, IAI harus bermanfaat buat arsitek. Bukan hanya anggota IAI, tapi arsitek di Indonesia. Ya, ini hal yang kedua. Hal yang ketiga, tadi udah disinggung juga oleh Pak Yuda, kandidat yang kedua, karena kami sering juga bicara mengenai bagaimana profesi ini bisa berkembang di Indonesia. Ya, ini peta Indonesia kita tahu semua, dan saat ini yang paling menonjol, yang paling aktif, yang paling banyak programnya adalah di Jakarta. Saya kasih satu bundaran besar di situ, ya. Tapi saya kira bisa dibandingkan kalau IAI di Jakarta dan IAI nasional besar namanya, tapi tidak terasa di daerah, maka secara nasional dan secara internasional IAI nggak bunyi apa-apa. Ya, jadi saya kepengen melihat bahwa ke depan itu fokusnya pada daerah. IAI Jakarta boleh jadi lokomotif, ya, tapi fokus ke depan harus IAI daerah. Ya, ini jumlah provinsi yang ada di Indonesia, 33 provinsi, mungkin akan bertambah lagi. Pak Yuda tadi mungkin sempat singgung, kalau kita bicara dengan kota dan kabupaten, ya, ada 400 kota dan kabupaten. Gitu. Ya, kalau kita bisa bicara di setiap provinsi saja minimal ada perwakilan, dan semua punya kegiatan yang aktif. Di Jakarta dan di IAI nasional nggak usah ngapa-ngapain, orang udah tahu IAI itu ada di seluruh Indonesia. Gitu, ya, jadi pokoknya adalah fokus ke daerah, dan barangkali kalau Anda percaya pada kami, pada saya dan pada kabinetnya nanti, salah satu hal yang perlu dipikirkan adalah mungkin kita perlu deputi untuk urusan khusus urusan ini. Gitu ya, mungkin kita perlu korwil buat urusan ini untuk menunjukkan keseriusan bahwa sudah hampir 50 tahun, tapi mohon maaf yang bisa dibilang aktif baru IAI Jakarta dengan standar program tertentu. Jadi ini perlu jadi perhatian khusus. Ya, kesimpulannya cuma ada 3 hal pokok. Kita harus punya cetak biru, kita harus memberi manfaat buat arsitek, dan kita berpikir untuk Nusantara. Saya kira itu, dan mudah-mudahan bisa menggelitik Anda untuk bertanya lebih jauh bagaimana program detail untuk 3 pokok ini. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.